Baik, untuk menukar dua variabel, gimana caranya? Misalnya kita punya variabel A itu bernilai 10, kemudian variabel B bernilai 5. Bagaimana caranya agar sekarang si A itu dia mempunyai nilai yang punyanya B sebelumnya yaitu 5, dan si B itu punya nilai 10 gitu. Jadi ada bermacam-macam solusi ya. Jadi ada bermacam-macam solusi. Yang pertama adalah solusi aritmatika. Ya, kalau yang namanya aritmatika ini berarti nanti dia terbatas untuk variabel yang bertipe numerik. Kemudian ada cara menukarnya itu melalui operasi biner. Jadi setiap elemen desimalnya ini nanti diubah menjadi biner gitu. Kemudian digunakan operasi XOR gitu, exclusive OR. Kemudian yang ketiga adalah dengan variabel penampung. Nah, kita taruh dulu yang mau ditukar itu ke ember salah satu, terus nanti kita ambil dari ember itu sehingga yang satu nilainya nggak hilang, terus dikembalikan lagi ke yang A gitu misalnya. Oke, kita coba lihat yang aritmatika. Misalnya ada nilai A itu sama dengan 10 dan B itu sama dengan 5. Nah, ini kalau dicoba itu kayaknya asik. Jadi kita punya A itu adalah 5, kita punya B itu adalah A itu adalah 10, B itu adalah bernilai 5. Ini A10, B5. Kita cek dulu. Nilainya adalah 10 sama 5, masih belum tertukar. Nah, cara menukarnya mudah ya, kita gunakan assignment. A itu sama dengan kita update A dijumlahkan dengan B. Gitu. Lalu berikutnya adalah B sama dengan A dikurangi B. Berikutnya adalah A sama dengan A dikurangi B. Maka kita akan mendapatkan hasil sekarang A adalah 5, B adalah 10. Wah, ini seperti magic ya. Kok bisa? Nah, kita coba lihat. A itu ditambah dengan B10, kita akan dapatkan hasil di sini. Yang pertama ini, baris yang pertama itu adalah 15. Kemudian setelah itu nilai A yang di sini itu nggak akan kita langsung bisa pakai. Jadi nggak langsung di sini, langkah ini nggak boleh berhenti. Jadi langkah ke 1, kedua, ketiga ini harus dilakukan secara urut. 15, setelah ini 15, berarti nilai A itu sekarang jadi 15 toh. 15 dikurangi 5. B-nya itu kan masih 5. Ya kan? B-nya kan masih 5. Kemudian B-nya yang sekarang yang baru itu jadi bernilai 10. Setelah kita dapat B yang baru bernilai 10 dan A yang baru tadi bernilai 15, maka kita akan bisa lakukan pengurangan dari A yang kita update ini, yang di langkah 1 ini. Gini. Jadinya 15 ke sini tadi, ya toh. Setelah itu nanti 15-nya ini kan masih belum berubah ini. Ini kan masih dimiliki oleh si A, masih kepegang nilainya oleh si A. Nah, itu nanti 15-nya ini akan dikirim berikutnya di langkah ketiga itu. Nah, 15-nya ini kan tetap kan dari A itu kan kekirim ke sini. Setelah itu yang B ini kan dia kan baru. Nilai yang baru yang tadi terupdate itu dia dikirim juga ke sini. Nah ini kan asalnya 5, 10 ini kan dari yang di atas ini 5. Ya toh, 10-nya ini kan dari yang sebelumnya ini variabelnya. Nah, dapatlah ini. 5-nya ini kan dari siapa? 5-nya kan belum kita rubah-rubah kan? Dari B kan, tetap dari B yang sebelumnya yaitu B5 ini. Nah, ini kan dari sini. Nah, asalnya dari situ. Makanya kita akan dapatkan nilai ketika kita panggil berapa nilai B, berarti kan B yang terakhir di sini terupdate adalah 10. Berapa nilai A? Nilai A yang terupdate di sini yang terakhir adalah 5. Nah, lagi-lagi ini adalah kekuatan dari assignment dan update suatu variabel. Jadi mengupdate dari suatu variabel itu ternyata bisa kita gunakan juga untuk menukar suatu variabel. Seperti ini. Menukar nilai dari suatu variabel.
Oke, berikutnya adalah XOR. Nah, untuk operasi XOR ini mungkin sedikit lebih sulit ya, karena kan dia harus menerjemahkan dulu menjadi biner, ya toh. Habis itu kan dia kan berbasis bit gitu ya. Kemudian kita lakukan operasi XOR. Seperti yang kita ketahui, misalnya X sama dengan 10 desimal ini kalau dijadikan biner itu kan 10 10. Kok bisa? Ya, kalau kita punya bilangan desimal misalnya 0, berarti binarnya ya 0 ya toh. Bilangan desimal 1, binarnya 1. Bilangan desimal 2 kita punya, berarti tambah lagi bitnya geser di 0 1. Bilangan desimal 3 kita punya berapa? 1 1 ya toh. Setelah itu kita punya 4. Nah, 4 ini berarti gimana? Ini 0, ini 0, oh sorry, ini 1, ini 0, ini 0. Keliru saya sebentar. Kok saya jadi bingung ya? Oke. Nah, ini tambah 1 berarti 0, 0, 1. Ini keliru yang 2 tadi. Ini 0, 0, 1. Maaf, ini yang 2 ini keliru. Sedangkan ini tambah 1, 0, 1 gitu ya. Jadi ini 1, 0, 1, 1. Berarti kalau 5, 1, 0, 1. Kalau 6, berarti 1, 1, 1. Kalau 7, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, kalau 10, 1, 1, 0, 1, 0. Ditambah, yang satu adalah variabel Y, di sini adalah 3 gitu. Berarti kalau 3 itu desimalnya adalah 1, 1. Untuk menyamakan jumlah bitnya, di sini misalnya 4 bit, berarti di sini masih 2 bit, kita berikan 00 di depannya. Nah, sehingga mereka akan memiliki nilai dengan jumlah bit yang sama, yaitu adalah 4 bit, ini juga 4 bit biner. Nah, sehingga kita akan bisa lakukan operasi XOR. Jadi ini yang tanda seperti ini adalah operasi untuk XOR. Oke, kita gunakan operasi XOR yang pertama, kemudian kita assign ke X. 1010 di XOR kan sama 0011. Hasilnya adalah 1001. Nah, di Python untuk simbol XOR ini, untuk melakukan operasi bitwise seperti ini, itu simbolnya adalah ya tanda ini. Di keyboard itu kan ada shift 6 gitu ya. Gitu. Kemudian ini juga sama, kemudian ditampung di Y di XOR kan sama X, berarti kan Y yang sebelumnya itu ya, di XOR-an sama X yang baru, jadilah Y yang baru. Ini keliru ya, ini harusnya bukan X semua. Oke, kita coba aja. Ini keliru, jadi X XOR Y. Kalau ini Y, saya perbaiki aja. Ini harusnya bukan X ya, ini harusnya Y. Nanti terus kita XOR-kan X XOR Y, kemudian X yang baru X XOR Y. Kita coba aja di Python. Kita punya X sama dengan 10, lalu Y sama dengan 3, X sama dengan X XOR Y, lalu Y sama dengan, ini boleh dibolak-balik ya, X XOR Y atau Y XOR X, itu nggak masalah X. Y, kemudian yang terakhir X sama dengan X XOR Y. Coba cek, X-nya sekarang jadi 3, Y-nya jadi 10. Nah, kira-kira seperti ini alurnya. Oke. Berikutnya adalah menggunakan variabel penampung yang umumnya lazimnya digunakan ya. Jadi gunakan aja ember temporary ini, variabel ember ini. Temp gitu. Yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami. Ini kita punya X, kotaannya si X,
Terus kita punya petanya ini untuk si Y itu. X-nya itu adalah nilainya 10, Y-nya itu 3. Ini dimasukkan dulu ke tem. Sehingga nilai temnya sekarang adalah 10. Setelah ini dimasukkan ke tem, berarti kan X-nya tetap 10, temnya sekarang 10. Terus yang Y itu dimasukkan ke X. Nah, yang Y ini dimasukkan ke X. Sehingga nilai 10-nya ini diganti berapa? 3. Berarti kita punya X3 di langkah yang kedua ini, X3 tem 10, Y 3. Setelah itu dari tem ini dikirim ke Y. Nah, sehingga nilai si Y itu akan berubah jadi 10. Nah, sehingga kita akan punya X yang baru itu adalah 3. Ini X yang Y yang baru adalah 10. Nah, ini cara yang lazimnya yang paling mudah untuk diterapkan. Dan ini berlaku untuk tipe yang lain, misalnya list, kita mau menukar isinya, atau misalnya string juga bisa kita tukar seperti ini. Jadi kita menggunakan variabel temporary tadi. Ya, siklusnya seperti tadi itu. Cara yang lebih sederhana, yang lebih Pythonized ya, atau istilahnya itu yang lebih ke Pythonan, kita manfaatkan tipe tuple. Nah, tipe tuple ini belum kita pelajari memang, nanti setelah mid akan saya jelaskan tipe tuple ini. Jadi gampangannya X sama Y itu cuma dipindah di tuple, jadi X, Y, lalu di-assign kebalikan elemen dari tuplenya tadi, X, Y. Nah, tidak percaya, kita coba aja praktekkan. Kita punya X3, Y10 ini ya, X3, Y10. Atau kita samakan aja, X10, kayak yang contohnya X10, Y-nya Y-nya sama dengan 5. Berarti kita punya X itu adalah 10, Y-nya adalah 5. Setelah itu kita lakukan ini, X, Y sama dengan Y, X. Sehingga kita dapat X yang baru adalah 5, Y yang baru adalah 10. Cara ini hanya bisa diterapkan di Python, tapi di bahasa pemrograman yang lain ini tidak bisa. Jadi hanya bisa di Python saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita akan mulai masuk ke algoritma yang sebetulnya ini mudah ya. Mudah, tetapi umumnya kita tidak menggunakan cara ini. Jadi nanti kita akan coba untuk menghitung faktor persekutuan terbesar.